Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di studio Utsman bin Affan Batam. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kami akan memberikan nasihat khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin, ayah bunda dimanapun berada. Kaum muslimin, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa yang harus diperhatikan bagi seorang ayah terhadap keluarganya. Kenapa ini harus kita perhatikan terkhusus bagi seorang ayah? Karena mempunyai tanggung jawab yang sangat besar yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah atau seorang suami harus mempunyai peran yang penting terhadap keluarganya. Ketika kita mempunyai peran yang mana peran tersebut tidak membawa keluarga kita kepada kebaikan, maka keluarga kita akan hancur. Keluarga kita akan binasa. Tapi sebaliknya, ketika seorang suami atau seorang ayah memberikan peran yang baik, memberi cerminan yang baik untuk keluarga, istri dan anaknya, maka keluarga tersebut akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayah bunda dimanapun berada, yang harus diperhatikan bagi seorang ayah yang pertama adalah seorang ayah atau seorang suami, dia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, yang pastinya pemimpin mengatur bawahannya, yang pastinya pemimpin mempunyai kebijakan-kebijakan yang nanti akan diberikan oleh bawahan, diberikan oleh kebawahan. Maka ketika seorang suami sebagai pemimpin, pastinya kepemimpinan itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Ketika seorang suami memimpin keluarganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah dipimpinnya. Maka seorang suami adalah pemimpin, memberikan kebijakan kepada yang ada di bawahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, adalah pemimpin bagi wanita. Yang Allah ciptakan berbeda. Seorang istri ya bawahan bagi suaminya. Kenapa seorang suami adalah pemimpin bagi wanita? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, maksudnya adalah wanita, dan karena mereka telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Ini menunjukkan kepemimpinan seorang laki-laki terhadap wanita. Karena apa? Memberikan nafkah adalah hak suami. Memberikan nafkah adalah hak ayah kepada anaknya, bukan seorang istri kepada seorang ibu kepada anak. Tapi tugas semuanya ada di puncak tertinggi, yaitu seorang ayah. Maka ayah mempunyai kebijakan yang sangat besar dalam rumah tangga.
Nah, karena seorang ayah adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Bukannya sekedar itu saja. Bukan hanya makan, minum, tidur, bukan. Ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi peran suami, peran yang sangat besar, peran yang sangat berat bagi suami itu sendiri. Bukan hanya sekedar suami memberikan nafkah kepada istri, bukan hanya suami sekedar memberikan pangan, papan, tempat tinggal. Ada yang lebih besar, yang lebih berat tanggungan seorang suami kepada istri dan keluarganya adalah apa? Memberikan pendidikan yang sangat bermanfaat. Yang mana pendidikan ketika kita berikan kepada keluarga bisa menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita cerita kepemimpinan, bukan hanya suami saja yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya saja suami adalah apa? Pemimpin yang tertinggi di dalam rumah tangganya. Apakah pertanyaan kita? Apakah istri tidak dimintai pertanggungjawaban? Pasti diminta. Pasti diminta. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, seorang perempuan atau seorang istri akan diminta pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya terhadap keluarga, anak-anak di dalam rumahnya. Ini yang harus diperhatikan. Bukan hanya seorang suami, akan tetapi seorang istri juga diminta pertanggungjawaban atas apa? Menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya, menjaga pendidikan anaknya, menjaga kebersihan rumahnya. Itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kepemimpinan yang kita miliki itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita diberi amanah untuk kebersihan ketika di pondok, kemudian menjadi koordinator tahfiz atau pemimpin-pemimpin yang lain, hatta pemimpin yang paling bawah, tukang sapu contohnya, itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka suamilah yang akan menjadi apa? Pemimpin, yang pemimpin itu akan nanti dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya dalam keluarganya. Apalagi apa? Seorang pemimpin yang paling tinggi di dalam negara, ya. Seorang pemimpin yang paling tinggi di dalam negara, itu pasti akan lebih banyak dan lebih berat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah bunda dimanapun berada, mungkin ini nasihat yang singkat berkaitan tentang peran seorang suami di dalam rumah tangga, dan insya Allah akan lanjutkan lagi beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang suami di pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jalla, di tempat yang sama, di waktu yang sama biidnillahi azza wa jalla. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.